Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, spesial banget nih pada malam hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk ngobrol santai nih dengan salah satu award LPDP yang keren banget nih, yaitu Teddy Setiawan. Halo Mas Teddy. Halo Halo. Kak Hima. Oke, jadi Teddy ini adalah salah satu award LPDP tahun 2022 yang lolos di tahap satu dan tujuan kampusnya luar negeri. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak tentang perjalanan Teddy nih dari awal mau mendaftar LPDP sampai di seleksi akhir. Jadi buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tentunya di tahun 2023 ya, atau bagi kalian yang belum berhasil ya untuk lolos beasiswa LPDP, kalian bisa belajar lagi, bisa mencoba lagi. Belajarnya bisa dari pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak Awardi ya. Jadi bukan karena kita senior atau karena kita pinter, nggak juga ya. Karena kita lebih dulu mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan seleksi LPDP gitu ya Ted ya. Oke, tadi Betul. gimana kabarnya? Baik ya? Baik, baik banget Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi ini Alhamdulillah. saat ini masih menjalani program pengayaan bahasa ya dari LPDP selama berapa Ted? 6 bulan 6 ya. bulan. Oke, mendapatkan PB ya selama 6 bulan. Wah, itu luar biasa banget. Kesempatan yang nggak boleh disia-siain ya. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ya, Ted ya. Jadi nanti diharapkan para awardee yang mengikuti PB nantinya skor TOEFL atau IELTS-nya itu bisa bertambah gitu ya. Amin ya, Ted ya. Semoga ya. Amin, semoga. Oke, langsung aja kita perkenalan nih, biar kali aja nih, Teddy masih jomblo ya, Ted ya? Jomblo ya. Iya. Kalau Teddy masih jomblo, nanti kalau misalnya kali aja ada yang berminat bisa nanti ya, saya taruh IG-nya Teddy nanti di video ini. Oke, silakan Ted untuk kenalan dulu, kita santai aja ngobrolnya. Oke, silakan. Oke. Halo teman-teman semua. Halo Kak Ikma. Oke, Kita halo. kenalan lagi ya Kak. Iya, kayaknya, Kenalin nama. iya. Oke. Silakan. Kenalin nama saya Teddy Setiawan. Saya merupakan awardee LPDP tahun 2022. Saya kemarin itu lulus jalur afirmasi dan saat ini saya sedang menjalani program pengayaan bahasa di Universitas Indonesia selama 6 bulan. Dan tujuan universitas saya di luar negeri itu University of Birmingham. Oke, alhamdulillah keren banget sih Tat. Itu gimana tuh rasanya Alhamdulillah. kayak ada pengumuman terus kamu lolos tuh gimana nih? Rasanya perasaannya kayak gimana Tat waktu itu Tat? Pengen tahu deh. Wah, Nyangka oke. nggak? Bakal nyangka nggak bisa Mm-mm. lolos gitu, bisa kuliah di luar negeri? Emang udah direncanain gitu Tat dari awal lulus S1 pengennya ke sini gitu? Gimana tuh ceritanya? Untuk perasaannya sendiri sih benar kata Kak Hikmah, nggak nyangka sih sebenarnya kok bisa masuk juga karena prosesnya juga panjang dan alhamdulillah hasilnya memuaskan dan saat ini pun masih persiapan begitu untuk lanjut ke luar negeri nanti begitu. Gitu. Dan Oke, untuk persiapannya Oke, untuk jadi kayak luar persiapannya biasa banget ya perasaannya ya mm-mm, Ted ya, kayak nggak nyangka gitu ya. nggak Karena nyangka. saya juga kayak gitu. Oke, apalagi Teddy Sama ya Kak. yang luar negeri gitu ya. Saya aja di UGM ya, itu kayaknya mau lanjut S2 dulu, pengennya lanjut S2 biar bisa meringankan beban orang tua ya gitu. Jadi pokoknya sama mungkin kayak Teddy juga ya, nggak nyangka bisa ke luar negeri. Terus selanjutnya gimana tuh, Dad? Setelah kamu kasih tahu ke orang tuamu, gimana tuh perasaannya? Mereka happy banget nggak sih? Happy banget pada saat itu. Kebetulan pada saat pengumuman di rumah itu lagi mati lampu kebetulan Oh dan iya, nggak terus? tahu sinyal handphone saya lagi gangguan gitu dan akhirnya saya bisa ngecek website LPDP ngelihat akun itu di malam harinya dan alhamdulillah pada saat itu lagi sama kedua orang tua dan saya kasih lihat itu hasilnya dan mereka juga
senang banget, luar biasa. Orang tua saya mendukung. Ya, sangat nggak nyangka sih Kak sebenarnya. Oh iya ya bener-bener waktu itu lihat bareng orang tua kayaknya malah ini Mm-mm, ya feelingnya malah kayak mm-mm, gimana gitu ya. mm-mm, Saat itu berarti mm-mm. pengumumannya aslinya siang ya? Siang apa Siang, sore? betul. Menjelang sore sih Iya, mm-mm. kebetulan. Jam Tapi setengah tiga nggak sih? karena Kayaknya dulu jam setengah tiga ya zamanku dulu ya betul. sekitar segitu ya. Masih sama kok Kak. Tapi pada saat Hmm. itu mungkin lagi karena banyak yang akses mungkin sedikit susah untuk buka websitenya dan kebetulan mati lampu dan sinyal handphone saya itu hilang jadi akhirnya bisa buka pengumuman di malam harinya begitu. Tapi untungnya dapat kabar bahagia gitu ya, meskipun Iya, sinyalnya hilang gitu. iya, Oke, udah tadi nunggu. untuk udah nunggu ternyata alhamdulillah gitu kan. Emang kayak gitu sih biasanya. Jadi nggak apa-apa kalau loadingnya lama. Saya dulu juga kebetulan loadingnya itu lama. Teman-teman itu udah pada rame. Aku aku nggak lolos gitu ya. Tapi loadingnya itu kok lama banget. Waktu itu aku tes ya. Kok Betul, lama banget. Jadi jam 2 itu pengumumannya sekitar jam situ. Baru buka itu punya aku itu setengah 4. Karena baru bisa loading buka itu, ya Kak. iya loadingnya itu, tapi alhamdulillah dikasih kabar yang terbaik. Nah ini juga motivasi buat teman-teman, jadi harus bersabar gitulah intinya kalau dalam hal ini. Oke Ted, untuk keinginan lanjut S2 itu emang keinginan kamu atau gimana sih Ted? Dari S1 Ah, atau emang dari awal pengennya S2 atau disuruh orang tua mau S2 atau gimana tuh? kebetulan sebelum saya mau lanjut itu saya itu dikelilingi sama beberapa awardee di salah satu NGO atau komunitas saya, di mana di komunitas saya itu ada beberapa awardee yang udah selesai nih kuliah, baik di dalam ataupun di luar negeri. Mereka itu melakukan se- eh, kontribusi seperti itu ya Kak ya, yang menurut saya ada pertanyaan yang timbul, apakah saya juga bisa melakukan hal yang sama? Jadi mulai dari hal tersebut yang memberikan saya motivasi bahwa wah ini beasiswa ini luar biasa bisa membentuk awardee seperti Kak Hikmah juga memberikan Aduh jadi kontribusi malu. yang berma yang Oke. bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar dan saya juga mempertanyakan hal itu gitu. Jadi hal tersebutlah yang memotivasi saya dengan LPDP ini harapannya saya bisa melakukan juga melakukan sesuatu untuk setidaknya untuk lingkungan sekitar saya begitu Kak. Itu Iya. sih motivasi saya Jadi sebetulnya. kalau bisa disimpulkan itu dari hati ya Mm-mm. Ted ya kamu lanjut S2 ini ya. Oke, keren banget nih. Oke, selanjutnya nih, tipsnya itu kenapa sih ini kan biasanya ada setiap peserta tuh daftar berkali-kali gitu ya. Ada yang sekali langsung Mm-mm. lolos, 2 kali Mm-mm. juga baru lolos. Atau kalau saya Mm-mm. sih dulu zamannya emang diberi kesempatan 2 kali, tapi alhamdulillah juga langsung Mm-mm. lolos. Kayaknya tadi juga kayak saya ya, jadi baru daftar langsung lolos ya. Ini pertama Iya, kalinya kan jadi ya? jadi di Oke. tahun 2021 itu saya lulus tuh, lulus S1 dan udah lihat-lihat nih beasiswa mau lanjut kan LPDP, salah satunya itu LPDP dan akhirnya di tahun 2022 coba untuk beasiswa LPDP begitu. Oke, keren Dan banget. alhamdulillah satu percobaan dan akhirnya bisa lolos. Coba-coba tebak-tebak berhadiah ini ya. Oke, keren banget nih untuk Teddy nih. Ini juga karena dikelilingi sama komunitas yang baik gitu ya, Ted ya. Jadi pergaulan Mm-mm. itu juga penting gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa kalau misalnya ada pergaulan yang positif atau komunitas yang kayak tentang beasiswa, kalian harus wajib ikut nih kayak gitu karena itu yang mempengaruhi kalian juga ke depannya gitu ya. Oke, jadi kalau salah pergaulan udah nggak mungkin juga kalian bisa, apalagi sampai kuliah di luar negeri kayak Teddy ini juga karena pergaulan juga di komunitas yang positif gitu ya. Jadi tips langsung lolos itu karena gimana Ted? Apakah prepare-nya udah Mm-mm. bagus gitu ya? Karena dari komunitas gitu ya berarti ya untuk tips lolosnya itu Eh, ya. betul banget sih Kak. Untuk tips-tips persiapannya itu sebenarnya ada beberapa hal sih yang harus teman-teman lakuin. Yang pertama itu adalah research sih menurutku. Research ini adalah dimana kalian well prepare karena saya percaya sih kalau pertunjukan yang baik itu berarti harus ada preparation yang baik juga ya Kak ya. Jadi hasilnya pun Betul. juga baik.
Jadi do research sih menurutku sebelum kalian ingin coba LPDP, kalian research dulu nih beasiswa LPDP itu seperti apa, worthy atau yang akan dipilih itu seperti apa. Lalu kalian juga harus mencari lebih dalam seperti persyaratan dan juga apa hal-hal yang harus diperlukan, yang dipersiapkan nantinya ketika mendaftar. Dan kedua itu tadi do research ya Kak, itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah dokumen sih, administrasi ya lebih tepatnya. Jadi buat teman-teman ada beberapa persiapan seperti sertifikat bahasa, itu kalian harus persiapin sebelum jauh-jauh deh, jauh-jauh sebelum pembukaan. Jadi kalian udah prepare dulu nih untuk sertifikat bahasa. Dan ada beberapa dokumen seperti identitas atau KTP, ijazah, dan hal-hal kecil lainnya yang harus benar-benar well prepare. Lalu selanjutnya seperti tahapan yang kedua itu ada syarat TBS-nya, skolastik ya kalau namanya di LPDP. Nah, dulu saya itu untuk persyaratannya sendiri tuh nonton video Kak Hikmah tuh. Jadi Oke, ada beberapa makasih. ada ada beberapa video juga yang Kak Hikmah posting. Saya ikutin semuanya dari awal, saya latihan juga dari beberapa video Kak Hikmah. Dan juga ada beberapa video-video lain nih yang mengenai beasiswa yang saya juga tonton dari beasiswa, sorry dari YouTube Kak Hikmah. Saya juga ngucapin terima kasih Kak Hikmah buat postingannya, itu membantu banget Oke, sih menurutku. sama-sama. Ini juga Lalu buat kamu nanti bisa bermanfaat juga nih, Ted ya. lalu Oke. oke, lalu yang ketiga yaitu menurut saya yang harus dipersiapin juga itu adalah seleksi wawancara kalau kalian udah lulus di tahap skolastik ya Kak ya. Nah, di tahap wawancara ini juga saya juga masih nonton video dari Kak Igma mengenai apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab dan bagaimana jawabnya, itu harus dipersiapin dengan matang gitu sih Kak. Oke, ini testimoni yang jujur ya, bukan saya paksa ya, Ted ya. Iya, jujur. Oke, jadi kalian wajib tonton semuanya ya, Ted ya. Oke, jadi sebenarnya aku happy banget kemarin sempat waktu pengumuman itu banyak kabar bahagia dari teman-teman, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum lolos itu yang mungkin belum rezekinya sama harus evaluasi lagi gitu kan. Jadi emang harus teman-teman itu harus well prepare dari seleksi awal sampai akhir. Jangan sampai mikir seleksi Betul, administrasi, cuma administrasi gitu. Jangan sampai ngeremehin gitu ya, Ted ya. Jadi emang dari awal itu betul, harus setuju banget. dipersiapkan gitu. Oke, selanjutnya menurut Teddy nih, tantangan terbesar Teddy dalam mengikuti seleksi LPDP itu di mana? Apa di TBS-nya, apa di wawancaranya, Hmm. atau di persiapan bahasanya kayak gitu? Gimana nih Ted, Mhm. kalau kamu pribadi? Oke. Eh, Salah satu tahapan yang menurut saya itu mungkin di bagian interview ya Kak ya, karena di bagian wawancara maksud saya, karena di bagian wawancara ini kita itu nggak pernah tahu eh, pertanyaannya itu apa aja, kita nggak pernah dikasih tahu siapa yang bakal menginterview kita, yang mewawancarai kita, kita nggak bakal tahu. Jadi eh, kuncinya itu adalah ketahui diri kalian sendiri, kalian itu maunya apa, bentuk kontribusi yang kalian ingin lakukan itu juga seperti apa, itu ada jawabannya itu ada di diri kalian sendiri. Jadi menurut saya eh, yang susahnya itu di bagian interview sih Kak. Tapi saya juga melakukan beberapa persiapan seperti selain nonton video, beberapa video interview, saya juga ada salah satu berjoin gitu di salah satu grup di Telegram, dan juga kalian bisa join salah satu aplikasi gitu untuk ada beberapa grup untuk latihan mock up interview. Itu penting banget sih. Jadi kalian akan membiasakan diri kalian dengan beberapa pertanyaan dan cara menjawabnya yang baik itu juga bagaimana seperti itu. Iya, jadi emang harus prepare juga gimana cara menjawabnya. Mm-mm. Kasarannya latihan dulu juga gitu ya, Ted ya. Mm-mm. Simulasi ya kan ya. Betul. Karena takutnya waktu udah interview terus nervous, akhirnya bingung tuh mau jawab apa. Lupa semua di Bingung mau jawab kepalanya apa. gitu ya. Iya, oke. Jadi selain nonton video juga harus berlatih sendiri juga. Bisa menulis rangkuman pertanyaan juga. Sebenarnya lengkap ya di YouTubeku ya, Ted ya.
Lengkap banget sih, lengkap banget Oke, sih Kak. jadi harus ditonton ya, promosi lagi. Oke nih, kalau menurut Teddy pribadi nih, kalau misalnya mau ke luar negeri ini persiapannya apa aja sih Ted ya? Ini kan berarti Teddy itu mau berangkat atau intake di September 2023 ya? Ya, Iya, bulan kalau pertengahan 2023 ya. Oke, mm, persiapannya apa uh, aja sih Ted? Berarti kurang dikit lagi nih ya, menghitung beberapa bulan ya. Oke, nanti jangan kalau sampai lupa ya Ted sama aku ya Ted ya kalau udah sukses di luar negeri ya. Jadi siap. takut. Oke, gimana tuh Ted persiapannya? Kalau untuk sekarang sih persiapannya karena saya sedang PB, jadi tentunya sertifikat bahasa IELTS yang dibutuhkan untuk ke luar negeri. Dan alhamdulillah LPDP memprovide program pengayaan bahasa, membantu nih para wardi untuk meningkatkan kemampuan bahasanya, khususnya di TOEFL dan juga IELTS. Dan itu merupakan salah satu persiapan yang saya harus siapin nih buat kuliah di luar negeri. Dan intake-nya itu tahun 2023 nanti ya Kak ya. Jadi untuk saat ini saya lagi persiapan mencoba mencari LOE. Semoga saya diterima di universitas yang saya inginkan nanti tahun depan. Itu aja sih untuk Iya, sekarang amin. fokusnya Iya, untuk persiapannya. iya benar. Jadi yang bahasa itu ya untuk sertifikat bahasanya Mm-mm, itu penting. Jadi Teddy sekarang masih belajar lagi dan lagi ya Ted ya. Jadi kita emang tidak betul. berhenti belajar. Bukan berarti kita lolos terus ya udah gitu. Enggak juga. Tapi masih banyak Mm-mm, tantangan-tantangan lain yang bakal kita hadapin gitu ya. Oke, selanjutnya Teddy itu kan dari universitas terbuka ya, UT ya. betul, Oke, betul. Saya dari eh, UT Kak. Oke, dari beberapa orang yang saya temui, terkadang UT itu dianggap sebagai universitas swasta, benar nggak, Ted? Kebanyakan juga ada yang beberapa Eh, mikir kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai akademisi tentunya udah tahu ya dari dulu kalau UT itu mm, negeri. Cuma karena mm, mungkin jarak jauh atau hal yang lain, UT itu dianggap sebagai universitas swasta atau mungkin agak dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi menurut Teddy nih, bagaimana sih tanggapan orang-orang ya? Misalnya kalau dari universitas swasta atau universitas manapun, kadang itu kan nggak mungkin lah bisa lolos LPDP, nggak mungkin lah ini soalnya dari universitas swasta atau dari universitas negeri yang di pelosok atau gimana. Itu gimana Ted, menurut Teddy? Nggak masalah kan kayak gitu eh, sebenarnya? nggak masalah sih Kak. Jadi banyak banget sih teman-teman yang tanya juga nih di Instagram saya, kakak lulusan dari mana? Dan saya jawab itu dari UT. Dan mereka itu tanya UT itu negeri atau swasta. Jadi saya jelasin tuh, jadi saya jelasin ke teman-teman yang nanya, UT itu negeri. Dan saya jelasin bahwa untuk daftar beasiswa LPDP, UT itu bisa gitu. Dan saya salah satu contohnya dan bisa berhasil menjadi salah satu award di LPDP. Jadi buat teman-teman maupun dari universitas lain yang kalian anggap mungkin nggak bisa bersaing, jangan pernah punya mindset seperti itu. Saya sudah membuktikan bahwa saya dari UT, saya juga bisa bersaing ya dengan universitas-universitas lain, dan alhamdulillah akhirnya lolos seperti itu Kak. Dan ke luar negeri ya kan, keren Ke luar juga negeri. kan, iya juga bener. Jadi jangan berkecil hati, soalnya banyak juga yang DM Kak, saya dari universitas ini, rankingnya kayak Mm-mm, gini. mm-mm, Jadi sebenarnya jangan mm-mm. terlalu mikir alma mater kita ya. Jadi mikir diri kita Betul. sendiri, tingkatkan kemampuan kita sendiri. Karena ibaratnya berlian, mau ditaruh dimanapun akan tetap jadi berlian. Asik, gitu ya Tat ya. Setuju, asik. Oke, oke. Untuk terakhir nih, Tat, pesan yang harus teh disampaikan nih ke teman-teman nih. Apa sih pesannya buat teman-teman yang mungkin belum rezekinya? Ada yang udah sekali, dua Hmm. kali nggak lolos, ini belum rezekinya untuk mendaftar beasiswa LPDP atau belum lolos juga sampai saat ini dan mau mencoba untuk tahun depan gitu ya. Itu gimana nih pesan Mm-mm. Teddy untuk teman-teman gitu. Yang untuk yang belum lulus deh gimana pesan Oke. Teddy? Oh ya, baru baru pengumuman juga ya Kak ya, yang Iya, baru. tahap Oke. dua, Buat iya.
Tahap dua. Untuk teman-teman yang belum lulus, jangan berkecil hati. Tentunya yang kalian dapat kemarin mungkin bisa kalian evaluasi kembali, kalian pelajari kembali apa sih yang menjadi kekurangan kalian. Dan pesan saya sih jangan berhenti sih Kak, jangan berhenti, coba terus, evaluasi diri dan perbaiki apa yang kalian rasa harus diperbaiki begitu. Dan untuk teman-teman yang lain juga, saya percaya setiap orang itu punya keistimewaannya masing-masing ya Kak ya, punya jadi jangan pernah ngerasa bahwa takut bersaing dengan teman-teman lainnya. Kalian itu nanti akan bersaing dengan diri kalian sendiri. Kalian harus istilahnya menjual ya Kak ya, menjual diri kalian ke Menjual LPDP diri, itu. oke. Itu Iya, kayaknya kata-kataku menjual ya. diri. Jadi Oke, benar. apa yang menjadi keistimewaan kalian begitu, dan bentuk kontribusi kalian itu ya walaupun sekecil apapun saya percaya akan dihargai oleh LPDP sih Kak. Itu untuk pesan saya buat semua teman-teman di sini. Oke, Ted, kalau boleh tahu nih, peserta saat ini tuh dikasih kesempatan dua kali atau lebih dari dua kali. Soalnya kayak zamanku dulu, seingatku ya, itu Mm-mm, dua kali. mm-mm. Kalau zamannya Teddy ini berapa? Apa udah berubah kebijakannya atau gimana? Setahu saya sih untuk saat ini bisa coba terus sih Kak sampai lulus Hmm, juga ada, ya, bahkan temanku juga ada yang pernah 3 kali itu, hmm. 2 kali itu lulus substansi dan akhirnya yang ketiga bisa lulus gitu. Wah, ini keren juga ya. Soalnya saya dulu Mm-mm, mikirnya cuma dua mm. kali gitu ya, tapi ternyata Dua kali, bisa bisa lebih dari dua kali gitu. Enggak, maksudnya temanku betul. itu ada yang gagal, kemudian sampai dua kali dia nyerah. Jadi pikirku masa sampai dua kali gitu ya. Jadi kan nggak ngerti juga ya. Ternyata bisa berkali-kali. Wah, keren juga LPDP ya ngasih kita kesempatan berkali-kali. Jadi buat kalian yang masih punya kesempatan ya, misalnya usianya masih bisa memenuhi ya, Ted ya, masih punya semangat belajar ya, tentunya kalian bisa mendaftar lagi sampai berhasil. Intinya sampai kesempatannya habis gitu ya, Tes ya. Betul, setuju banget. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya nih, kalau misalnya Teddy nanti jadi award di LPDP, kemudian Teddy lulus kuliah gitu ya. Tahu kan ada berita-berita kalau yang lulusan luar negeri itu banyak yang nggak balik, ya kan? Gimana nih tanggapan Teddy? Kemudian janji Teddy itu gimana? Pengen tahu nih. Pengen tahu nih. Biar nantinya itu kalau Teddy sampai melanggar, ini tak kasihkan nih ke Kemenkeu ini. Oke, Teddy silakan terkait dengan hal itu karena itu kayaknya banyak banget isu yang awal di LPDP nanti yang ke luar negeri nggak bakal balik ke luar negeri pasti berkhianat kayak gitu. Gimana nih tanggapan Teddy? Eh, Pertama sih saya percaya kalau LPDP tahu ya awardee lulusannya itu siapa aja, dan tentunya pasti dicek tuh mau balik atau enggak, saya yakin pasti dicek sih. Dan kedua sih balik lagi itu komitmen ke diri masing-masing. Jadi saya udah nanamin mindset bahwa saya dikasih privilege istilahnya ya Kak ya oleh LPDP, dan saya harus ngembalikin kembali nih apa yang bisa saya kasihin ke lingkungan sekitar saya. Itu sih balik ke komitmen kita Iya benar masing-masing. ya, Itu sih benar Kak. ya. Iya jangan sampai disamaratakan gitu ya, karena ada juga yang karena dia berkali-kali gagal, itu saya sempat di spam ya sama orang nggak tahu siapa, berkali-kali gagal dia jadi kayak nyalahin gitu ya, kayak misalnya saya udah pinter, saya udah maksudnya banyak prestasi, saya nggak ada kurangnya kayak gitu ya. Justru kalau dia beranggapan dia nggak ada kurangnya itu yang salah ya, Ted ya. Salah. Oke, karena kalau orang cerdas itu dia pasti akan selalu merasa dia seperti gelas kosong, jadi bisa diisi terus, bisa dia selalu ingin belajar dan belajar gitu. Jadi sifat sombong atau hal apapun itu segera dihilangkan ya, atau enggak diminimalisir seperti itu. Oke, seru banget perbincangan kita pada malam hari ini. Lain waktu nggak apa-apa ya, Ted, kita zooman lagi nggak apa-apa ya. Boleh, boleh Kak, boleh Kak. Oke, ini cuma untuk persiapan teman-teman, untuk sharing juga. Kali aja ada teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri gitu ya, atau bisa sharing juga ke Teddy gitu ya, bisa tanya di Instagram Teddy, nggak apa-apa ya, Ted ya? Boleh banget. Jadi buat teman-teman kalau mau tanya sesuatu, saya siap nih bantu teman-teman untuk persiapan tahun depan ya Kak ya. Nanti tahun Iya, depan akan buka boleh. lagi. Insya Allah saya akan bantu teman-teman kalau kalian punya
pertanyaan mengenai beasiswa LPDP. Saya siap Oke, bantu. nah ini cocok ya Bang jadi calon awardee kalau kayak gini ya kan. Bisa dilihat komitmennya seperti ini mau membantu orang lain gitu kan. Intinya I want to be a useful person for others gitu ya. Jadi emang kita itu harus menjadi pribadi yang mau bermanfaat ya. Intinya mau bermanfaat. Aslinya kita bisa bermanfaat tapi kalau kita nggak mau itu juga nggak terrealisasi gitu ya Ted ya. Oke, apa ada pesan-pesan yang lain Ted untuk kata bijaknya? Udah cukup atau ada yang perlu disampaikan Udah lagi? cukup sih Kak. Oke, Udah jadi cukup sih Kak. oke, jadi Hmm. untuk kalian yang masih kurang jelas, kalian bisa tanya di Instagram aku ya, nanti aku cantumin dan juga di Instagram Teddy. Dan buat teman-teman juga yang ingin sharing ya pengalamannya dalam perjalanan mengikuti seleksi Audi LPDP, kalian juga bisa DM aku ya kan. Kalian bisa nantinya bisa berbagi manfaat nih kayak Teddy, biar bisa bermanfaat juga buat orang lain yang mau mendaftar beasiswa LPDP gitu ya. Oke, oke, sepertinya cukup sekian ya obrolan saya dengan Teddy. Saya berharap ya kita berharap bahwa obrolan kita malam ini tuh akan memberikan manfaat bagi banyak orang ya, terutama buat teman-teman yang mau mengikuti seleksi LPDP gitu. Oke, oke sampai di sini aja. Jangan lupa untuk klik like ya, subscribe dan komen ya siapa aja yang pengen kalian misalnya Kak coba dong untuk di universitas dalam negeri atau di universitas mana kalian bisa komen di kolom komentar gitu ya. Oke, Teddy, terima kasih banyak ya Ted ya udah ngeluangin waktunya untuk sharing ya. Saya mohon maaf Sama-sama nih ya Kak. udah ganggu ya waktu istirahatnya Teddy. Besok dia harus PB lagi nih ya. Semangat ya Ted ya. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih banyak untuk Teddy untuk waktunya malam ini. Oke, saya akhiri ya Ted ya. Oke, salam Ika. dari kita ya. Salam sukses dan salam awardi. Salam awardi Teddy. Oke, semangat ya. Oke, buat semuanya juga harus semangat. Oke, saya akhiri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Teddy. Halo, selamat malam Teddy. Sorry tadi lupa nanya nih terkait dengan skor IELTS. Jadi berapa sih sebenarnya skor IELTS yang harus dipenuhin kalau kita ingin melanjutkan studi S2 ataupun S3 di luar negeri? Kak Ikma. Baik, kalau untuk skor IELTS sendiri itu sebenarnya tergantung dari universitas yang kita tuju masing-masing. Kalau untuk University of Birmingham, rencananya yang akan saya pilih nanti, untuk overall bandnya itu 6,5 ya, 6,5. Dan untuk skill ada 4 skill nih, dan semuanya itu harus no less than 6 begitu Kak. Tapi balik lagi tergantung sama univ teman-teman yang mau tuju, jadi kita harus cek ke website masing-masing, lalu ke jurusannya masing-masing membutuhkan skor berapa begitu. Oke, jadi intinya kita harus mencari informasi ya terkait dengan minimal skor IELTS yang dibutuhkan oleh universitas tersebut gitu kan. Jadi bisa aja setiap univ itu beda-beda. Cuma biasanya kan memang LPDP itu punya standar minimumnya, yaitu seperti kita tahu pasti minimum 6,5 gitu ya. Nah, berharapnya Teddy ini setelah mengikuti pengayaan bahasa itu skor IELTS-nya bisa meningkat gitu ya Ted ya. Amin, amin. Selanjutnya nih Ted, aku mau tanya terkait dengan pertanyaan waktu interview. Kita kan tahu ya, pasti ada beberapa pertanyaan itu yang kita nggak nyangka nih bakal ditanya seperti itu. Ada nggak sih Ted pertanyaan yang buat kamu shock gitu ya? Maksudnya kok kaget ditanya seperti ini gitu. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi shock waktu kamu ditanya itu gitu? Intinya tipsnya seperti apa nih? Ketika kamu ditanya, kemudian kamu nggak nyangka nih ditanya pertanyaan seperti ini. Iya betul banget Kak Hikmah. Jadi setiap
univ atau jurusan yang kita tuju itu punya minimal skor IELTS-nya masing-masing. Jadi buat teman-teman harus cek terlebih dahulu berapa minimal skor IELTS yang dibutuhkan. Jadi kita tahu nih bagaimana untuk persiapan nantinya. Dan kalaupun untuk persyaratan mendaftar LPDP, khususnya untuk jalur afirmasi yang saya uh, ikuti pada saat itu, minimal IELTS-nya itu 6,0 Kak. Tapi kebetulan saya pada saat itu menggunakan TOEFL. Jadi kalau teman-teman punya IELTS, persiapkan minimal 6,0 untuk jalur afirmasi. Mungkin satu pertanyaan yang masih saya ingat pada saat interview, pada saat itu saya ditanya peristiwa atau kejadian yang buruk yang pernah terjadi di kehidupan saya. Jadi sedikit emosional pada saat itu. Jadi saya menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi di keluarga saya begitu. Tapi pada saat itu saya tetap tenang untuk mengatasinya, nggak terlalu terbawa emosi begitu. Jadi saya tetap tenang dari awal menjawab sampai akhir. Jadi intinya sih tetap tenang aja sih, tahu tentang diri kalian, apapun pertanyaannya, walaupun pertanyaannya bahkan yang uh, buat kita shock sekalipun. Jadi harus tetap bisa kontrol diri juga sih Kak. Oke deh, intinya harus rileks ya, kemudian santai saat menjawab, biar nervousnya nggak kelihatan gitu ya. Oke, selanjutnya nih, ngomong-ngomong soal cita-cita. Sebenarnya cita-cita kamu itu apa sih, Ted? Profesi yang ingin kamu jalani setelah studi itu apa sih sebenarnya? Baik, ngomongin cita-cita sendiri, setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di luar negeri nanti, tentunya saya akan kembali ke komunitas atau NGO yang saya geluti saat ini, Kak. Saya mengambil posisi advisory dan saya akan memberikan teaching training kepada relawan-relawan yang telah bekerja di komunitas tersebut. Lalu yang kedua, saya akan tetap bergerak di bidang pendidikan, salah satunya menjadi dosen, dan dosennya itu saya khususkan untuk dosen di vokasi, begitu Kak. Keren, keren, keren. Oke, untuk cita-cita Teddy tadi udah disebutin ya. Salah satunya adalah ingin menjadi dosen gitu ya. Intinya apapun cita-cita kalian, apapun profesi yang akan kalian jalankan, kuncinya hanya satu ya Ted ya, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Oke, cukup itu aja Teddy. Makasih banyak atas waktunya dan sharing pengalamannya ya. Oke, sukses selalu dan sehat selalu ya Teddy ya. Salam Awardi. Baik, terima kasih kembali Kak Hikmah, sehat selalu dan sukses untuk YouTube channelnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang lagi persiapan untuk mendaftar beasiswa LPDP di gelombang berikutnya atau tahun depan ya Kak. Dan salam awardi.